Dilanjut kabar-kabar dulu ya. Mas Abidin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kabar dari Shizuoka Jepang alhamdulillah sehat. Untuk di keluarga di rumah juga alhamdulillah sehat. Untuk pekerjaan ini besok mulai kerja lagi karena baru libur Golden Week. Libur apa mas? Libur Golden Week mas. Golden Week libur apa nih kalau di Indonesia mas? Baru nih. Macam enten Indonesia. Golden Week berarti Ya, awal Mei. Oh, wih, 1 bulan mas? 1 minggu. Libur 1 minggu. Oh, sebutan gini. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas Abidin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golden Week. Kalau di Amerika mungkin di Korea apa mas? Susok solar lagi. Musim panas. Ya itu mungkin nih, liburan musim panas Mas Amin. Di Jepang ada liburan musim panas sebetulnya Mas Abidin. Anten mas, Gian. Berarti berapa kali setahun? 4 kali? Tahun 3. Musim dingin, terus Mei ini sama musim panas. Sama paling kamu. Beda nama paling. Iya mungkin mas. Iya. Tahun kapan pindah Korea Mas Abidin? Tahun itu. Iya. Dilanjut kabar-kabar di Mas Faisal, monggo kalau bisa Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar, alhamdulillah sehat. Terus berapa lagi mas? Pekerjaan, keluarga sehat. Pekerjaan ya sepi terus mas. Sama ya mas. Dari awal datang ke sini sepi terus. Untuk saat ini memang banyak yang sepi mas Faisal. Untuk di pabrik jenengan mawon ya. Lagi ekonomi Korea lagi turun mungkin. Jadi pabrik-pabrik lemburan kurang ya. Terima kasih Mas Faisal untuk kabar-kabarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut kabar-kabari Mbak Farida, monggo, Mbak bisa voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga di rumah sehat, semoga teman-teman yang di Korea juga sehat. Alhamdulillah. Di Jakarta Mbak Farida? Enggak mas, saya Pak sudah di Solo. Mudik. Kemudian lanjut kabar-kabar lagi Pak Gianto, monggo bisa voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengabarkan bahwa kami warga dari Sanggo alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan gelombang tadi pagi juga alhamdulillah lancar. Demikian Pak, alhamdulillah. Sanggo Kalimantan Barat. Terima kasih Pak Gianto dari Sanggo. Belum pernah ke Kalimantan Mas Ma'ruf Kalimantan Barat. Coba Mas Ma'ruf ke Kalimantan, banyak yang gabung di sini tuh. Kali-kali silaturahim ke Kalimantan, Sanggau, Pontianak. Iya, wow. Kalau yang di Kalimantan ke Solo, nanti ketemu di Solo. Loh, nunggu yang ke Solo. Mungkin bisa ke Niki. Pak Suwarno juga Pak Suwarno Sumatera. Kampung bisa banyak. Tinggal milih. Iya, alhamdulillah.
Dilanjut Pak Suwarno, monggo kabar-kabari. Sendiri nggih, masih sendiri nggih. Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Mas. Kondisi lagi sehat. Tapi kawannya belum datang Mas. Napa hujan Pak Warno? Baru selesai berhenti hujannya. Baru selesai hujan ya, alhamdulillah. Tempat kami ini sering hujan Mas, tiap hari hujan. Tapi kok di berita ini kok dilanda panas nggih Indonesia nggih? Napa bagian Jawa mawon? Oh, kalau di Sumatera Barat itu sering hujan, pokoknya setiap hari Mas. Malah sering hujan nggih. Nggih. Begitu aja Mas kabar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwarno. Kemudian dilanjutkan kabar-kabari Pak Yatno Abbas, monggo yang dari Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar, alhamdulillah kami sekeluarga dalam kondisi sehat, pekerjaan alhamdulillah lancar, perekonomian masih berjalan seperti biasanya. Untuk warga ngaji di Sintang alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat, dan hari ini tadi pun juga kajian gelombang berjalan dengan lancar. Baru bisa gabung 2 akad ini. Kemarin sebelum lebaran itu saya kena serangan itu lambung, jadi tidak bisa bangun, tidak bisa bangun. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh nggih Pak Yatno nggih? Ya, sudah agak membaik Mas, cuman makanya masih milih juga sekarang masih. Oh nggih. Masih hati-hati Pak Yatno nggih lambung. Itu awan Mas. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yatno Abbas. Semoga tetap diberikan kesabaran dan semoga diberikan kecocokan obat dan kesembuhan nggih. Sakit lambung nggih lumayan bahaya nggih. Seperti materi tadi pagi nggih. Asam lambung nggih. Tetap hati-hati, dijaga kesehatan semuanya. Dilanjutkan Mas Yusuf Robeta. Wah nyempil di bawah nih. Monggo Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar hari ini, seminggu ini nopo niku kakinya lagi sakit. Terus alhamdulillah keluarga di rumah sehat, pekerjaan lancar. Untuk kemarin itu Sabtu libur, terus besok itu libur. Oke. Sakit apa Mas Yusuf? Mas. Kesandung. Ngoten. Mungkin kecapean apa niku ditekuk nyeri mboten ditekuk buat tahiyat niku sakit. Bagian kaki kanan atau kiri Mas? Kanan dengkul. Karena kecapean mungkin niku. Mungkin. Alhamdulillah dikasih kesempatan libur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf. Semoga lekas diberikan kecocokan obatnya. Dilanjutkan. Yang belum Mbak Tarmi mungkin. Kalau bisa monggo. Napa masih kemarin meriah harus baru nggih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaznya nomor naon ya? Belum Tarmi. Monggo saged Kabar di Taiwan. Ya, lebih meriang.
batuk flu. Maaf kemarin izin. Payah. Ya alhamdulillah soalnya cuacanya ya itulah perubahan musim mas. Terus ya gimana kurang tidur juga. Untuk pekerjaan ya alhamdulillah lancar. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fahmi. Sebelumnya, mari kita doakan untuk teman-teman dan mungkin ada keluarga kita yang sedang sakit. Semoga dapat diberikan kesabaran dan ketabahan. Diusahakan untuk berobat dengan ikhtiar insani dan juga ikhtiar ilahi, berdoa kepada Allah semoga diberikan kecocokan obat dan kesembuhan. Mari kita doakan untuk keluarga kita yang sedang sakit. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim. Cuaca tidak menentu di Taiwan, mungkin di Hong Kong juga, di Korea, mungkin juga di Jepang karena kadang dingin, kadang panas seperti itu. Cuaca tidak menentu, dijaga kesehatan untuk teman-teman semuanya, termasuk yang di Indonesia. Kemarin ada membaca berita di Taiwan ada yang berapa meninggal karena panas ekstrim itu. Di Thailand. Yang belum kabar dari Mas Anggit, monggo Mas Anggit di Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar dari kami alhamdulillah dalam badan sehat walafiat Mas. Dan ini masih dalam liburan di Jepang Golden Week 1 minggu Mas. Besok masih libur Mas. Besok masih libur 1 hari Mas. Sini teman-teman masih di rumah semua. Ada nginep di sini. Tapi saya keluar. Tidak apa-apa kondisi. Untuk pekerjaan mulai kerja nanti hari Selasa. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anggit. Di Jepang bertambah berapa Mas Faros? Sudah ditambah 5. 6. 5 mawa 6. 5. Hongkong nambah 1. Hongkong nambah 1. Baru diadmit. Untuk pertanyaan kosong kayaknya kemarin nih. Sebenarnya kosong. Mungkin nanti dari teman-teman ada yang bertanya tentang kesehatan karena banyak yang sakit dan Ustaz kan pakarnya di bidang kesehatan, jadi nanti bisa sekalian konsultasi pas sesi tanya jawab juga bisa nggih. Seperti itu. Ingin tahu pola hidup gaya sehat. Ada yang ingin mengubah lifestyle dari yang mungkin belum teratur jadi gaya yang sehat. Kalau saya sebenarnya juga belum sehat saat ini. Karena pikiran. Kadang banyak Mas Amin. Jangan ada tinggal. Banyak yang kalau mungkin belum kerasa gitu. Nanti mungkin 40 ke atas baru efeknya kerasa. Tapi kalau dari muda udah mempersiapkan ini rutin olahraga, pola makan dijaga, nanti insya Allah juga
ketika umurnya nggak tua juga enak. Kita hanya di umur tua. Tuh yang muda yang muda nih soalnya. Termasuk saya Mas Amin. Masih ngomong Mas. Gini Ustaz belum bergabung sambil menunggu. Mungkin karena yang mengisi ya Ustaz Jafar. Di persiapannya butuh waktu. Dilanjut kabar-kabarnya Mbak Sutarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya di Hongkong sehat. Keluarga yang di Indonesia juga alhamdulillah sehat. Pekerjaan alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ya, kemauan Mas Amin. Terus atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sutarti dari Hongkong, Korea tambah satu Mas. Sinten Mas Amin? Mas Hasan Fisin. Hasan Incan. Tadi ada Bobi gitu, Pak Mas Hasan Mas Amin. Buatan beda. Tapi nggak keluar tadi. Lebih was-was kadang ACC ini kok. Mati dari Jepang. Tapi kayaknya akhir-akhir itu pun bukan gabung ya dari luar karena updatean yang kemarin ini kok ya. Yang Amin. Yang updatean soal itu kontrak per bulan apa per tahun itu kan? Yang pembayaran Zoom kan kayak update sama fitur itu. Yang ini kan yang udah bayar ini kok. Sebenarnya ini kok karena enggak Mas Amin. Kan udah lama enggak bayar. Sebenarnya 2 tahun enggak bayar. Jadi kan nandek kemudian di blok Neko ikut bayar yang 2 tahun yang setahun bayar mulai. Tapi emang akhir-akhir itu yang dari luar tidak ada gabung alhamdulillah. Tadi yang di Instagram juga ada yang DM Mas Amin. Dan tak sampean sudah WA belum? Belum. Sinten namanya? Sinten tadi? Kang Indo nggih mboten luar nggih. Kait ten pundi nggih. Udah namanya Riki Mas Amin. Oh, belum berangkat. Baru di Indonesia cari referensi. Buat gabung kita udah sampai Mas Amin. Di Jepang ada satu lagi Pak Bayu. Nggih. Di follow mboten akun komunitas. Sinten? Yang Mas Rizky ini. Di follow Mas Amin. Oh, Mas Rizky yang follow komunitas atau kontak yang follow Mas Rizky? Yang Mas Rizky Khairul Hutan iki nggih. Nggih. Nah, sama baru cari informasi. Kondimen pas kurang nggih. Cari kan. Ketuanya masih Pak Raffi. Oh, WA Pak Raffi niku persiapan dari rumah. Dan nyampe terus sampai yang bulan niku Amin di pabrik. Terus sampai sekarang. Mas Rizky. Pengen ngobrol sama yang di Jepang sama Sinten nggih. Ngobrol sama yang Jepang gantian. Sinten nggih. Pak Bayu. Kabari. Bisa Pak Bayu monggo. Belum bisa mungkin Mas Faro.
Yang belum kabar-kabar ini Hasan Abdul Aziz. Monggo saged voice. Kabar-kabari. Napa nembe laut? Yang sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar kami di Jember Selatan dalam keadaan sehat untuk keluarga di Indonesia juga dalam keadaan sehat. Mungkin begitu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Hasan yang di Incon nggih. Mas Hasan itu cerang gabung nggih. Mas Hasan di Kunsan. Mas Hasan di Kunsan. Pak Bayu, bisa voice monggo kabar-kabari kalau bisa voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman Mas, nabi tangi. Ayo. Ya, alhamdulillah keluarga sehat. Keluarga pendidikan sehat. Alhamdulillah. Napa liburan juga Pak Bayu? Liburan buatan iki. Tapi hari libur nggih. Mboten Mas. Niki yang ada konten niku. Pripun? Yang di Jepang yang ada liburan konten. Oh nggih. Nggih nek sana enten golden nggih. Yen kula pertanian mboten iki Mas. Oh, kita. Ini sama. Mboten. Iya. Mas Arus katanya mau ngobrol sama yang di Jepang. Nggih, monggo Ustaz. Ngobrol nih Mas Bayu. Kan saya lihat di konten medsos nih dari Instagram sama TikTok. Tanya di Jepang banyak yang penasaran sama Islam. Apa di sana kelihatannya apa kayak gitu ya Mas Bagus? Yang warga Jepang. Bayu kurang paham Mas. Masalah kula kan bisa buatan pakai informasi kula kurang update lah. Dia di kota tadi sih teman-teman. Yang di kota Mas Imam kan di Tokyo nih yang baru. Lah Cobi. Mas Imam. Baru 2 bulan nggih. 3 bulan. Yang di Tokyo pripun Mas Imam. Monggo Mas Imam kalau bisa voice. Mas Ma'ruf mau menggali informasi. Gini. Iya Mas. Baru 3 bulan di Jepang Mas. Nggih. Mas Imam. Saya kan di medsos orang Jepang banyak yang penasaran sama Islam itu. Yang di Tokyo di sampean apa benar begitu? Itu kebanyakan belum tahu juga sih Mas. Kemarin di sholat Jumat di masjid Assalam di Ueno itu kebanyakan dari orang Pakistan, India seperti itu Mas. Kalau orang Jepangnya juga ada, tapi masih sedikit loh Mas. Paling cuma 2 gitu Mas. Oke. Yang ada ini enggak ada kayak pengajian tempat belajar Islam Mas Imam. Belum tahu Mas. Masih baru juga ya. Informasi ini. Sementara informasinya ketemu sama orang luar Jepang Mas Imam yang sholat. Mas Yusuf nyambung di Jepang niku kalau nggak salah ada tempat nopo niku perkumpulan orang Malaysia namanya
Japan dakwah center niku lokasinya kurang tahu tapi pernah lihat di Instagram. Nggih, ngapunten. Niki Ustaz sampun rawuh kula admin nggih. Oke, Mas Amin. Absennya 26. Oke, sampun nanti Mas Imam ta'aruf nggih. Sampun kula admin Ustaz. Sampun. 26. Berarti yang Indonesia tambah 1. Indonesia tambah 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Belum aktif, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik semuanya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ada juga beberapa yang sedang sakit, Ustaz. Sebentar ya, saya siapkan materi dulu ya. Oke, Ustaz. Bentar. Sarah izin share screen dulu ya. Nggih, bisa Ustaz. Sudah muncul? Nggih, sampun Ustaz. Baiklah, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, mari kajian malam hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Wa qala idan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa indahu nikmat Allah la tuhsa. Sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Ustaz. Alhamdulillah, sehat Ustaz. Oh, sehat ya. Ada beberapa yang sakit juga Ustaz. Oh, coba mungkin laporan absensi dulu. Ya, Ustaz. Untuk laporan absensi ada 26 peserta. Ada dari Korea ada 6, dari Jepang ada 6, dari Taiwan ada 2, dari Hong Kong ada 2, dan selebihnya dari Indonesia, Ustaz. Dan izin 3 dari Mas Fahri saat ini sedang pulang ke Indonesia. Kemudian Mas Nasiruddin masih dalam perjalanan, masih di kereta perjalanan ke rumah. Dan Mas Kolis juga sama masih dalam perjalanan ke rumah. Dan ini ada yang baru, Ustaz. Mas Imam Muhammad di Jepang bisa ta'aruf dulu, Ustaz. Ya, nanti teman-teman kita di Jepang dari mundur itu Mas Abdullah, kemudian Mas Abdul,
siapa ada beberapa nanti juga bisa dihubungi, nanti kontaknya saya sampaikan ke Pak Amin ya. Atau Mas Ma'ruf. Mas Ma'ruf Anwar dari mana ini? Dari Mas Randika, dari Blai. Berapa ya? Tetangga lo ya. Namanya sama saya. Sama Ma'rufnya, Ustaz. Iya. Putranya siapa? Mas Ma'ruf. Tanya Pak Ngadiman, Ustaz. Oh, Pak Ngadiman. Oh, iya. Mas Iman ini taruh dulu, Ustaz. Monggo silakan ya dari Jepang. Silakan Mas Imam untuk menyalakan mikrofon dan videonya. Assalamualaikum Ustaz, izin bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Imam Muhammad. Pak Iksan, Ustaz. Dari cabang Pulau 23 ya. Saya pernah ke sana ya, 23 ya, Jati itu. Iya Ustaz. Ya. Dulu Pak Ratman ketuanya ya. Sekarang Pak Gending. Familiar, saya pernah ngisi sana beberapa kali. Ini di Jepang ya? Iya Ustaz, di Jepang. Tinggal di Jepang. Baru 3 bulan Ustaz. Oh, berarti masih lama ya? Masih ada harapan nanti. Harapan untuk mengembangkan di sana. Ya amin. Insyaallah. Sekian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam. Dan ada yang mau pamitan juga, Ustaz. Silakan Mas Amin. Mas Amin pamitan ini. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada tambahan absen tadi dari Qatar satu Ustaz, Mbak Novia. Dari Qatar ya? Di Qatar. Dari Indonesia di Qatar. Bu Novia di Qatar bersama suami, tapi suaminya kabarnya lagi sakit nih. Oh ya. Teman-teman semuanya. Silakan. Kemudian mohon doanya Ustaz, nanti insyaallah tanggal 11 hari Sabtu pagi saya terbang ke Indonesia dari Korea Ustaz. Karena habis kontrak. Oh ya. Mas Amin ya. Fi amrillah. Terus mudah-mudahan ya nanti perjalanan lancar. Amin. Ya, tidak ada suatu apapun. Segalanya dimudahkan oleh Allah. Ya, bertemu keluarga kembali dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih untuk doanya Ustaz. Nanti kalau sudah sampai Sragen, ya jangan lupa mampir ke Ja'far Magica. Insyaallah Ustaz. Nanti yang Mas Amin siapa? Sementara insyaallah masih dengan Mas Ma'ruf dan insyaallah nanti juga dibantu dari rumah. Karena nanti ada rencana saya mau kembali lagi ke Korea Ustaz. Oh ya. Cari modal sebanyak-banyaknya ya. Modal pengetahuan juga, modal skill kalian juga, pokoknya dimanapun kita harus bisa mengambil pelajaran ya. Di pelajaran orang-orang di sana yang mungkin yang tekun, yang disiplin, yang rajin, ya itu kita ambil pelajaran, kita bawa ke Indonesia. Jangan mengambil yang tidak baik, tapi yang kita ambil pelajaran adalah yang baik. Setiap perjalanan, setiap safar, pasti di situ pasti ada ilmu, pasti ada hikmah. Makanya terus diambil ya untuk kita jadikan ya menjadi tadi kita jadikan untuk ya etos kerja kita, semangat kita, disiplin kita dan lain sebagainya. Oke, ada tambahan Ustaz yang dari Facebook, yang menerima dari Facebook. Ada salam untuk Ustaz Ja'far dari warga Banjarbaru yakni Pak Arif Ustaz. Ya, Pak Arif. Baru. Oh ya. Ya, Banjarbaru Pak Arif itu aslinya Klaten itu. Ya, aslinya Klaten Giring itu. Pokoknya saya hafal ya. Kalau kamu itu hafal.
Ya, salam kembali Mas Arif ya. Kepada Mas Arif, ini istrinya di rumah ini. Dijuling istrinya. Ya, sampai hafal istrinya mau melahirkan. Alhamdulillah. Laporan yang lain? Sampun untuk laporan alhamdulillah sudah terlaporkan semua. Mari yang sakit-sakit kita doakan. Allah masih, yang izin, yang beberapa yang izin tadi, yang mudah-mudahan mardotilah dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baiklah, untuk kesempatan ini kita lanjutkan ya kemarin ciri-ciri orang yang bertakwa ya. Sampai di mana kemarin? Ciri-ciri orang bertakwa, Ustaz. Tanda-tanda orang bertakwa ini ya. Sampai ciri-ciri. Kalau kemarin sampai tanda-tanda, sekarang masuk ke ciri-ciri, Ustaz. Oh ya. Jadi dalam surat An-Nisa ayat Imran nanti bisa dibaca 15, 16, dan 17. Itu salah satu sifat ciri-ciri orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Jadi di ayat ini ya ada kata jadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini orang-orang yang bertakwa, mereka ada surga yang mengalir di bawahnya, dan mereka dikaruniai wajib-wajib itu bukan istri-istri tapi jodoh-jodoh. Ya, jodoh-jodoh yang disucikan. Kalau laki ya nanti jodohnya istri, kalau suami ya nanti kalau istri nanti jodohnya suami, kalau suami nanti jodohnya istri. Jadi wajib-wajib itu bukan istri-istri tapi jodoh-jodoh. Wajib-wajib mutahharatun. Ya. Jodoh-jodoh yang disucikan. Waridwanu minallah wallahu basirun bil ibad. Ya, serta keridhaan Allah dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Kemudian dilanjutkan ayat selanjutnya. Ini kan orang-orang yang bertakwa yang nanti akan masuk surga. Siapa orang-orang yang bertakwa? Dilanjutkan ayat 16-nya. Yaitu alladzina yaquluna rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Terus ayat 17-nya as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustashfirina bil ashar. Jadi ini Bapak, Ibu, dan semuanya, orang yang bertakwa tadi, yang masuk surga, yang mereka kekal di dalamnya, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, yang mereka mendapatkan jodoh-jodoh yang disucikan, dan Allah ridho kepada mereka. Siapa itu? Nah ini, yaitu alladzina yaquluna rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran ayat 16 ini yang pertama adalah orang yang selalu berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, ini termasuk tata krama berdoa. Termasuk adab berdoa. Adab berdoa, tata krama berdoa. Yang pertama yang dimohon adalah ya supaya diampuni dosanya. Nah ini menjadi catatan kita.
Karena manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Tidak luput dari alfa. Nah, makanya pertama ya adab berdoa atau tata krama berdoa memohon kepada Allah yang pertama supaya diampuni dosa-dosanya. Ya, maka ampunilah segala dosa kami. Waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kemudian ciri yang kedua adalah supaya dipelihara dari siksa api neraka. Dijauhkan dari siksa api neraka. Ini salah satu adab tata krama berdoa. Hanya Bapak Ibu dan semuanya, ya. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa selalu berdoa kepada Allah. Doanya apa? Mohon kepada Allah. Beristighfar. Ya, kalau bahasa kita ya Allah ampunilah dosa kami. Ya, atau astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Ya. Dan astagfirullah ya apa? Ini luar biasa. Beristighfar itu luar biasa. Nabi sendiri dalam sehari ya tidak pernah kurang beristighfar 100 kali. Ya ini Nabi. Padahal Nabi itu maksum, dijaga dari dosa. Dan Nabi itu adalah ya dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi beliau sendiri, beliau maksum ya, dijaga dari dosa. Dan dijamin masuk surga. Sehari minimal beliau sendiri ya beristighfar tidak kurang 100 kali. Nah ini. Ya. Berdoa. Jadi di situ ada kata ya faghfirli. Ya, mohon ampun kepada Allah. Makanya istighfar ini Bapak Ibu dan saudara semuanya ya kita jadikan ya suatu kebiasaan. Marilah ya mulut kita, bibir kita selalu kita basahi dengan ucapan istighfar. Bisa diucapkan dimanapun, Bapak Ibu sambil berkendara, ya di kereta api, di pesawat, naik motor, ya naik taksi, bersepeda, pesawat, sambil kerja, ibu-ibu sambil goreng-goreng masak, istighfar, astagfirullah. Makanya dalam Al-Quran, orang yang banyak istighfar itu dimudahkan rezekinya dan diberi kekuatan. Makanya dalam ayat yang lain, ya kaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazikum quwwatan ila quwwatikum. Coba diulang lagi surat Hud surat 11 ya ayat 52. Ya coba dibaca salah satu Mas Ma'ruf atau siapa? Surat Hud surat 11 ayat 52. Quran surat ke-11 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Ya, jadi itu ayat
ya, yang menggambarkan ya kekuatan istighfar. Kekuatan istighfar. Wa yakum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazikum quwata ila quwatikum. Hai kaumku, hendaklah kamu beristighfar. Beristighfar itu apa? Mohon ampun. Tsumma tubu ilaihi, dan hendaklah kamu bertobat kepada Rabbmu. Maka yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Ya, hujan yang lebat. Ya, hujan yang lebat itu artinya tidak hanya hujan rintik-rintik, tidak hanya hujan gerimis, tapi hujan yang lebat. Karena kalau ada hujan yang lebat, maka tumbuhan, ya tumbuhan, semua tumbuhan akan hidup. Ya, semua pohon akan tumbuh dengan subur, dengan rindang dan berbuah. Ya, mungkin juga telur-telur akan menetas. Di situ ada air, di situ ada kehidupan. Biji-biji akan tumbuh. Nah, itulah rezeki. Ya, itulah rezeki. Maka orang yang banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Artinya rezeki. Ya, artinya rezeki. Nah, jadi tidak yang hidup tidak hanya tumbuhan saja, hewan juga seperti hewan pemakan rumput, hewan pemakan serangga, hewan pemakan semut. Ya, rantai kehidupan akan ya baik, karena seluruh kehidupan akan tumbuh subur. Maka kemudian dilanjutkan ayat itu, wa yazikum quwata ila quwatikum. Dan Allah akan menambah kepadamu kekuatan di atas kekuatanmu. Ya, wa yazikum quwata ila quwatikum. Allah akan menambah kekuatan di atas kekuatanmu. Kuat itu adalah identik dengan sehat. Nih, Bapak, Ibu, dan semuanya, kalau kita itu kuat, kita akan sehat. Kalau kita sehat, hidup ini akan lebih bermanfaat. Ya, kalau kita sehat, ibadah kita akan maksimal. Makanya sehat adalah ya puncak dari kebahagiaan di dunia. Puncak kebahagiaan di dunia ini adalah sehat. Ya, misalnya kita punya uang banyak, melimpah di mana-mana. Ya, punya rumah di mana-mana, punya tanah di mana-mana. Bahkan mungkin sertifikatnya dua lemari. Ada istri yang cantik memikat 4. Tapi kalau tidak sehat, tidak akan bisa menikmati apapun. Maka sehat adalah puncak daripada kebahagiaan dunia. Ya, sehat ini terus dijaga. Ya, terus dijaga. Ya. Jadi Ahad pagi tadi juga diisi kesehatan. Bapak Ibu ada yang mengikuti kajian Ahad pagi? Tadi? Nggak ada ya? Ada YouTube. Oh ya, jadi memang kesehatan sangat penting. Karena tadi kesehatan adalah puncak daripada kebahagiaan dunia. Nah, sehatnya dijaga. Salah satunya apa? Banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Ya, Allah akan mendapatkan kekuatan di atas kekuatan. Tadi dicatat ya, di surat Hud ayat 52 surat 11. Kemudian kita lanjutkan. Ya, kemudian doa yang kedua, yang ciri-ciri orang yang bertakwa supaya dijauhkan, dipelihara dari siksa api neraka.
artinya dijauhkan dari api neraka. Ini apa? Tata krama kita berdoa. Adab kita berdoa. Kemudian seri selanjutnya apa? Ayat 17-nya. As-sabirina, orang-orang yang sabar. Ya, orang-orang yang sabar. Ya, kesabaran ini yang kemarin sudah kita contohkan. Sabar itu tidak mudah marah. Sabar itu bisa mengendalikan diri. Ya, kalau kemarin kita bahas juga dalam surat Al-Imran ayat 134 ya, yang kemarin. Ya, pertemuan yang kemarin. Ya, alladzina yunfiquna fis-sarai wa dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu yang kita bahas. Yang kemarin. Masih ada kaitannya juga. Di sini karena ada as-sabirnya, orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar ya, itu tidak mudah marah. Bisa mengendalikan emosinya. Ya, tidak mudah murungan, tidak mudah ngamuan, dan tidak mudah muringan. Ya. Baratnya zirapan kan muringan ya, Mas Anwar ya. Yes, Ya, itu berarti orangnya muring terus itu berarti lesu terus. Nah, itu ciri-ciri, makanya sabar ini juga harus menjadi ciri dari orang-orang yang bertakwa dan menjadi ciri kita semuanya. Makanya orang yang sabar itu, ya Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, mbah-mbah kita dulu, ya, ada istilah sopo sing sabar, dhuwur langite. Sopo sing sabar, jembar segarane. Sopo sing sabar, dawa ususe. Maksudnya makna sabar itu ya luar biasa. Kebaikan orang sabar itu tak terhingga. Ya, sabar. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Ini contohkan oleh Nabi, sahabat dan sebagainya ya. Nanti kita bisa baca tarik ya, bagaimana kesabaran Nabi menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Ya, sehingga Abu Sufyan masuk Islam, sehingga Ikrimah bin Jabal bin Abu Jahal masuk Islam. Karena kesabaran Nabi. Bagaimana Hindun masuk Islam, bagaimana Wahsi yang membunuh paman Nabi Hamzah masuk Islam. Ya, karena salah satu kesabaran Nabi. Ya, sabar Nabi dan Mas. Nah, jadi dakwah tidak harus melalui mimbar. Dakwah dengan perilaku kita. Dakwah dengan akhlak kita. Ya, sehingga orang-orang kafir Quraisy saat itu banyak tertarik masuk Islam karena kesabaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini luar biasa ya, kalau kita bahas. Kemarin kita bahas Nabi ya, tentang bagaimana Nabi setiap hari diludahi, dicaci maki, kemudian dilempari kotoran unta. Ya, Nabi tidak marah, sabar. Nah, berulang seperti itu. Pergi ke masjid seperti itu. Dicaci maki, diludahi, dilempari kotoran unta. Terus suatu saat Pulanah Yahudi ini tidak melempari. Ditanya oleh para sahabat, di mana Pulanah? Dengaran hari ini. Kalau bahasa kita. Tidak melempari, tidak mencaci maki, ya tidak meludahi saya. Ya Rasulullah, Pulanah sekarang sedang sakit, berbaring di rumahnya. Ya, nanti kita habis sholat, kita jenguk. Akhirnya dijenguk, membawa oleh-oleh, didoakan, Nabi tidak marah,
Sebelum orang lain menjenguk, Nabi orang yang pertama menjenguk. Padahal Yahudi ini, wanita Yahudi ini suruhan Abu Jahal. Ya, disuruh supaya selalu menghina mencaci maki Nabi. Abu Jahal saja belum menjenguk, tapi Nabi pertama kali menjenguk. Dan Nabi tidak marah, justru mendoakan, membawa oleh-oleh. Ya, akhirnya si wanita tua Yahudi ini masuk Islam, salah satu karena kesabaran Nabi. Makanya kita semuanya harus sabar. As-sabirina. Kemudian ciri yang keempat, wasodikina, orang-orang yang sodik, yang benar imannya. Ya, benar imannya. Ya, yang benar imannya itu, yang sodik itu ada beberapa pengertian. Yang benar imannya itu artinya tauhidnya lurus. Tauhidnya lurus, tidak kecampuran Tuhan, tidak kecampuran kurufat, tidak kecampuran tahayul. Ya, tidak ada kecampuran hal-hal yang musyrik syirik. Itu akidah lurus. Makanya kita semuanya juga lurus. Kita percaya kepada yang gaib, tapi yang gaib yang tidak diceritakan dalam Al-Quran, dalam hadis kita tidak percaya. Misalnya apa? Pocongan, medon, gendruwo, gelundung pringis, tuyul. Ya, apalagi Mas Anwar, sundul bolong, uyang, ya, uyang, kuntilanak, apalagi suster ngesot, apalagi wewe bungkuk, ya, apalagi babi ngepet, onggo inggi, ya, apalagi hantu teke-teke di Jepang ada, di Cina namanya apa? Vampir. Lah itu semuanya tidak diceritakan dalam Al-Quran, tidak diceritakan dalam hadis, kita tidak percaya. Ya, biar tauhid kita lurus. Lurus. Ya, tidak ada yang menyimpang. Gendruwo kaya ngopo. Onggonggi seperti apa? Ya. Suster ngesot seperti apa? Ya, nah ini bolong seperti apa? Mak lampir seperti apa? Semuanya enggak ada. Itu hanya tahayul, bugon Tuhan, cerita rakyat yang diada-adakan. Maka harus kita basmi. Ya, dari hati kita, dari pikiran kita, dari tauhid kita. Itu percaya kepada gaib yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka wasodikinnya orang yang lurus tauhidnya, ya, yang lurus akidahnya. Ya, tidak kecampuran syirik musyrik, bugon Tuhan, tahayul, dan lain sebagainya tadi. Nah, itu ya, jadi itu harus lurus. Ya, Mas Anwar, ya, suatu saat ke kuburan di Cina, atau di mana, di Korea atau di Jepang ini, Mas Anwar ini? Di Korea, coba jam 1 malam sendiri. Ya, untuk testing. Ya, mental kita. Ya, ke kuburan itu. Paling krusek itu, kalau krusek di sana ada apa? Ada angin atau ada binatang melata apa di sana? Rusak, kita nggak. Kalau rusak kan besar. Mungkin kadal ada. Kadal belum pernah lihat. Nah itu. Silakan Samin. Ya biasanya kalau di hutan, kalau di sini kuburannya gunung gitu. Jadi besar. Jadi binatang ya rusak. Kita nggak gitu. Oh ya.
Nah, itu untuk tes kita. Apakah menguji tauhid kita lurus? Menguji tauhid kita benar. Jam 2 malam, ya, berangkat berdua, ya, ke kuburan, ke tengah kubur sana. Nah, ternyata tidak ada apa-apa sampai pagi. Nah, ini. Jadi tauhidnya harus lurus. Kemudian wasodiqina ini selain tauhidnya lurus, syariatnya benar. Syariatnya benar, ibadahnya benar, tidak kecampuran taklid dan bid'ah. Maka perlu belajar. Ya, perlu belajar. Agama ini perlu belajar. Biar ibadah kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Tidak taklid buta dan tidak bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang diadakan, ya, zaman Nabi tidak ada. Itulah bid'ah. Mengadakan ibadah baru. Kalau soal dunia, kita serahkan kepada kita. Tapi kalau ibadah itu sudah paten. Tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi. Misalnya sholat subuh. Wah, kadang subuh, udara dingin, sambil olahraga, ya, tak tambah rakaatnya menjadi 5. Enggak boleh. Makanya harus belajar terus. Agama ini harus belajar terus. Semakin kita banyak belajar, ya, semakin kurang, semakin sedikit ternyata ilmu kita. Makanya wasodiqina ini akidahnya tauhidnya lurus dan syariatnya benar, tidak kecampuran, ya, bid'ah dan taklid buta. Tidak hanya mengikut kiainya, tidak hanya mengikut ustadznya, tapi betul-betul mencontoh Nabi dan para sahabat. Wasodiqina. Kemudian wal qanitina, orang-orang yang taat. Ya? Orang-orang yang taat. Orang-orang yang taat itu apa? Orang yang bisa menjaga hukum-hukum Allah. Lihudidillah. Bisa menjaga hukum-hukum Allah baik dalam sendirian maupun dalam bersama-sama. Wal qanitina. Qanita. Nah, itu artinya taat. Orang yang taat. Orang yang betul-betul taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ya, bisa menjaga hukum-hukum Allah baik dalam sendirian maupun dalam bersamaan. Sholat walaupun sendiri di Korea, di Hong Kong, di Jepang, di Abu Dhabi, di Qatar tadi, ya, sendirian, tidak ada orang. Karena itu adalah syariat, walaupun sendirian, ya, tetap kita laksanakan. Itu bisa menjaga hukum Allah. Ya, mungkin kerja di mana? Ya, seorang wanita harus memakai jilbab misalnya. Ya, karena jilbab itu suatu kewajiban. Dimanapun berada, dalam kondisi apapun, situasi apapun, ya, karena itu syariat, maka kita harus menjaga, bisa menjaga hukum Allah. Itulah wal qanitina. Puasa yang tahu dirinya sendiri dan Allah, baik dalam sendirian, kebersamaan, karena puasa itu yang tahu dirinya sendiri, orang lain tidak tahu. Ya, orang lain tidak tahu. Yang tahu dirinya sendiri, yang tahu Allah, walaupun di rantau, di Jepang, di Korea, ya, di Qatar tadi, di Hong Kong, ya, walaupun sendiri tetap dilaksanakan. Itulah wal qanitina. Ya? Bisa menjaga hukum-hukum Allah. Lihudidillah. Menjaga hukum-hukum Allah. Itu ciri yang kelima. Wal qanitina. Ciri-ciri yang keempat, wal qanitina.
Kemudian ciri selanjutnya wal munfikina, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Namanya menginfakkan Bapak Ibu dan seterusnya tidak harus menunggu kaya dulu, tidak harus menunggu sugih dulu, tidak harus menunggu punya tabungan banyak. Ya, seberapa kita punya, kita keluarkan untuk jalan Allah. Coba diulang lagi Al-Imran 134. Ulang lagi coba Mas Anwar. Biar ngajinya baca Al-Quran. Quran surat Al-Imran surat ke-3 ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimin minal ghaizi wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi yang namanya menginfakkan harta di jalan Allah tidak harus menunggu kaya dulu. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Ya. Adalah kamu menginfakkan hartamu baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan namanya menginfakkan ini Bapak Ibu dan Saudara semuanya hampir selalu ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada. Makanya idealnya umat Islam ya secara pondasi ekonomi itu harus kuat. Karena anwal itu selalu mendahului anfus. Semua Al-Quran ini anwal mendahului anfus. Artinya apa? Anwal kita mengeluarkan anwal kita, mengeluarkan sebagian harta kita itu mendahului anfus. Maka idealnya secara ekonomi, pondasi umat Islam ini secara ekonomi harus kuat, harus mampu. Karena dalam dakwah ini mal ya harta benda itu selalu digunakan. Ayat Al-Quran anhus mendahului anwar itu hanya ada dalam satu surat kalau tidak salah. Di dalam surat At-Taubah ayat 110. Ya. Hampir semuanya anwar itu mendahului anfus. Coba kita cek ya. Coba dibuka ayat 20. Alladzina wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Anwar selalu mendahului anfus. Bi amwalihim wa anfusihim. A'dhamu darajatan indallah. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang menang. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Coba diulang lagi surat At-Taubah ayat 20. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
itu Anwar mendahului Anfus ya. Jadi ya, ayat itu luar biasa. Kita bahas satu malam tidak akan habis. Hanya satu ayat itu. Ya. Ya alladzina amanu. Itu orang-orang yang beriman. Wajaru. Mereka itu berhijrah. Wajahadu dengan sungguh-sungguh fisabilillah. Ya di jalan Allah. Kenapa? Bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang seperti itu aqdamu darajatan indallah. Di sisi Allah derajat mereka paling tinggi. Maka ayat itu ditutup wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang menang. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Mereka itulah orang-orang yang jaya. Siapa tadi yang beriman? Wajaru itu Bapak Ibu. Maknanya luas sekali. Wajaru berhijrah. Itu artinya bergerak. Berpindah. Bergerak. Wajaru. Zaman Nabi ya, hijrahnya dari mana? Dari Mekah ke Habsyi. Dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah kita apa? Hijrah kita melawan kemalasan kita. Melawan kebodohan kita. Melawan kemiskinan kita. Melawan keterbelakangan kita. Ini wajar. Berhijrah. Kalau kita kan tidak mungkin hijrah. Ya, dari Mekah ke Madinah. Ya hijrah kita ya tadi salah satunya melawan kemalasan. Ya, paling hijrah kita dari pergaulan bebas menjadi pergaulan yang syar'i. Dari dulu tidak ngaji menjadi ngaji. Tapi konteks yang lebih luas, hijrah itu maknanya bergerak. Selalu bergerak. Ya, selalu melawan kemalasan kita. Malas ini adalah penyakit kronis dan harus kita lawan. Harus kita singkirkan dari diri kita. Dan kita harus menjadi pemenangnya. Untuk bisa aqdamu darajatan indallah. Nah, hijrah ini juga kalau Nabi sahabat tidak bergerak, ya dakwah ini tidak sampai ke Indonesia. Ya, maka sahabat-sahabat Nabi itu meninggalnya tidak di Madinah, tidak di Mekah. Sahabat Ali meninggalnya di Irak. Ya. Kemudian Muadzin, Bilal meninggalnya di Sam. Karena dia bergerak, beliau bergerak untuk apa? Untuk dakwah. Makanya Bapak Ibu, ya walaupun di Korea, walaupun di Hongkong, walaupun di Jepang, walaupun di Qatar, ataupun di Indonesia, ya dakwah ini terus kita sampaikan. Kebenaran ini harus kita sampaikan. Ya, sedikit demi sedikit harus kita sampaikan. Ya, seperti para nabi dan sahabat terus bergerak menyampaikan dakwah sahabat yang lain yang meninggal di Cina juga ada. Dan lain sebagainya. Wajar. Nah, kita ini sementara melawan kemalasan kita, jangan malas gerak. Ya, umat Islam itu harus disiplin, tegas, cekatan, kreatif, antusias, semangat. Nah, itulah umat Islam yang hebat. Ya, umat Islam yang hebat. Wajar, luar biasa ini. Ya, kemudian bi'amwal wajahdu dengan kesungguhan di jalan Allah bi'amwalihim wa anfusihim. Ya ini ya, Bapak Ibu, Anwar selalu mendahului anfus. Artinya apa? Umat Islam ya idealnya secara fondasi ekonomi harus mampu, harus kuat. Maka kerja yang rajin, kerja yang giat, ambil pelajaran di negeri-negeri ya tirai bambu, ya negeri Korea, ginseng dan lain sebagainya. Masyarakatnya seperti apa? Belajar. Ya, belajar. Ambil ya pelajaran yang terbaik kita bawa ke Indonesia.
seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Anwar selalu mendahului anfus. Coba Al-Hujurat ayat 15. Surat ke-49. Ayat 15, Ustaz. Ya. Al-Hujurat ayat surat ke-49. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humul muttaqun. Ya, itu sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika musaddiqun. Ya. Itu maka ini tadi ada kata sodik. Imannya benar. Imannya yang benar itu seperti apa? Yaitu orang yang beriman, alladzina amanu, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian tsumma lam yartabu, mereka tidak ragu-ragu lagi, wajahadu, ya, bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Anwal selalu mendahului anfus. Ya. Mereka itu yang tidak ragu lagi. Mereka berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah, anwal dan anfus. Maka ayat itu ditutup, ulaika musaddiqun, itulah yang imannya benar. Ya, imannya benar. Imannya yang paling benar. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan tidak ragu-ragu lagi.